terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, Aura Cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat dosa Anda. Atau nuhun. Lihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh ya, untuk berpendapat dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak,
bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Ya, itulah teman-teman pembelaan atau komentar dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Onu Surono, yakni meminta masyarakat dan netizen berhenti membuli Aurat Cinta. Gadis muda yang menantang debat Gubernur Jawa Barat Jabar Deddy Mulyadi. Menurut Ono, Aurat Cinta harusnya mendapatkan apresiasi lantaran berani memprotes keras kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang perpisahan sekolah sehingga videonya viral di media sosial. Maaf ya Kang Ono, boleh dong saya juga berkomentar. Kalau menurut saya pasal-pasal yang Bapak sebutkan pun nggak masuk. Karena saya yakin esensinya Bapak pun nggak tahu itu. Di perdebatan itu nggak bakal tahu. Karena saya yakin Pak Ono pun belum melihat detail perdebatannya seperti apa. Di situ Kang Deddy menjelaskan, saya itu menghilangkan study tour atau perpisahan itu untuk meringankan orang tua. Tapi di situ Neng Aura itu ngeyel. Dan Kang Deddy pun mengingatkan, kenapa Kang Deddy sampai berbicara miskin enggak? Nah, Neng Aura tuh menjawab miskin agar Neng Aura tuh ingat dengan dirinya. Oh iya, dirinya itu masih kekurangan. Kebijakan Kang Deddy itu benar, meringankan orang tua saya, itu tujuannya. Kecuali dalam konten tersebut Kang Deddy mencaci maki dengan berkata kasar atau mengeluarkan lontaran-lontaran yang keras yang tidak pantas, itu wajar. Nah, tapi Kang Deddy itu mendidik karena di situ Neng Aura itu sudah sangat mengeyel gitu loh dengan apa yang dituntut atau yang diarahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya Kang Deddy sampai membalikan, menyebut kata-kata miskin itu untuk mengingatkan Neng Aura gitu loh Pak. Ya kalau menurut saya sih ya bagus, ada step by step seseorang untuk mengingatkan seseorang gitu, sama pelan, kedua agak dikencengin. Nah itu tujuannya Kang Deddy. Di sini pun bukan dari wakil DPRD saja yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait debat dengan Neng Aura. KPAI pun ikut mengkritik. Aduh, saya heran dengan KPAI. Ketika ada seseorang yang benar-benar mendidik malah dikritik. Tetapi ketika ada stasiun TV yang mengeksploitasi atau mengangkat orang yang tidak seharusnya diberi panggung, malah diberi panggung, seperti kasusnya kemarin tuh, ibu guru siapa tuh yang viral dengan video syurnya yang tersebar di media sosial atau di akun X, itu malah dikasih panggung. Kenapa KPAI nggak menegur? Giliran ada seseorang pemimpin yang memberikan contoh atau memberikan arahan kepada anak yang sudah menurut dia ngeyel atau tidak bisa dinasehati, malah ditegur gitu loh. Nah teman-teman, di sini pun Kang Deddy langsung memberikan jawaban terkait kritikan dari KPAI tersebut teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat komentar atau statement dari Kang Deddy terkait kritikan dari KPAI teman-teman. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara
dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legend sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat Istimewa. Perihal KPAI yang mengkritisi Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Gubernur kita, izin menanggapi ya Bu ya. Mau tanya, waktu Kang Deddy ngebantu anak yatim, ngebantu anak yang gak punya rumah, ngebantu anak-anak yang putus sekolah, Ibu kemana kok gak hadir? Lalu apa tindakan KPI untuk anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang gak punya rumah? Kita sebagai rakyat malah berpikir siapa yang melindungi mereka. Sebenarnya itu bukan salah satu tugas KPAI ya. Oh ya, satu lagi perihal anak yang Ibu bela. Apa tanggapan Ibu mengenai anak tersebut menjadi bintang pinjol? Sementara kan katanya masih anak-anak kan? Mohon dijawab ya Bu. Pertanyaan dari rakyat kok. Ini hanya sekedar pendapat dan opiniku. Terima kasih. Assalamualaikum. Lucu ya, belakangan ini Pak Ono Surono rajin di pegiat media sosial. Kalau dilihat dari omongannya, ya dia sih agak menyinggung Gubernur Jawa Barat walaupun tidak secara langsung. Salah satu contoh nih yang ini. Coba sok, menurut warga Jawa Barat ini pencitraan apa cari sensasi atau apa? Sok jawab gue di kolom komentar. Ini lu lupa deh yang masih ngebela si Aura yang berdebat sama Pak KDM. Fix, lu buzzer. Anak kayak gitu lu bilangin pinter. Berani, iya gue bilang. Iya berani banget itu anak-anak. Karena kalau orang pinter, ya orang pinter itu bakal mikir dia ngomong sama siapa nih, orang yang lebih tua nih. Aduh, apalagi kita di Indonesia nih, budayanya apa, kultur menghargai orang yang lebih tua itu lebih kuat. Pakai ngebela-bela lagi. Harusnya jangan ngomong kayak gitu sama anak kecil bla bla bla. Justru karena dia anak kecil jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Dia tuh lagi salah arah pikirannya, jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Cara ngomongnya sama orang yang lebih tua aja songong kayak gitu, matanya, bibirnya melek-melek kemana-mana juga. Lu belain, dasar lu emang buzzer. Lu pasti waktu kecil juga lu kayak gitu ya kan? Para buzzer pada bikin video lagi, itu tuh korban gusuran itu. Lu mikir, wah dia tuh ngebangun rumah di atas tanah orang bukan miliknya. Masih untung dikasih ganti rugi. Di negara lain lu dikasih denda. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi. Gue kesel gitu loh. Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur. Udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu benar-benar lagi mau memberantas pinjol, bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya.
Tuh, ternyata dia nih pernah mempromosikan pinjol. Gue kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu, ya. Pak Deddy kepengen memberantas pinjol, yang ini jadi duta pinjol. Pantesan aja lu nggak kepengen wisuda itu yang membebankan ke orang tua itu tuh ditiadakan gitu. Dan si Aura Cinta ini udah pernah main film, udah pernah diundang-undang ke acara TV, udah pernah jadi bintang iklan, intinya sudah berpenghasilan sendiri loh. Ini orang bukan orang goblok ya. Dari awal-awal gua nonton video dia aja kok ngomongnya itu kayak beda gitu loh, ngerti gak sih? Aura pinternya itu ada gitu loh. Public speakingnya oke, ternyata ya wajar aja ya, dia udah jadi pemain sinetron, bintang iklan, udah gitu, udah jadi content creator juga, followersnya juga katanya banyak ya. Pantesan public speakingnya tuh jago banget menurut gue. Intinya sih menurut gue ini orang adalah orang yang cerdas ya, IQ-nya tinggi nih ya, tapi kurang ada yang mementor aja gitu loh ya, kurang dibimbing ya. Sini yuk Om Dennis bimbing, mau sini ya. Ini kalau ada yang bimbing yang orang yang bener nih ya, wah bisa jadi penerus bangsa yang oke menurut gua nih.